Namun apabila pemerintah melakukan sesuatu perjuangan mengenai usulan perundangan melawan korupsi dan tidak dijalankan oleh DPR, padahal mereka tahu usulan tersebut cukup fundamental melawan korupsi yang menggurita di negeri ini, tetapi mereka diam saja. Maksud saya mereka itu ya kaum oposan dan tukang demo. Jadi kalau mahasiswa demo-demo, mohon maaf, Anda mewakili siapa? Rakyat nggak paham. Dan teriakan Anda mending disemprot air pemadam kebakaran saja daripada berisik. Lagi viral beredar spanduk yang menggambarkan bahwa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah sosok yang membawa komunisme gaya baru. Ini sudah keterlaluan. Hanya karena Jenderal Andika memberi arahan secara terbuka bahwa penerimaan calon TNI tidak perlu lagi dikait-kaitkan dengan keturunan PKI. Sebelumnya, Jenderal Dudung yang sekarang adalah sebagai Kepala Staf Angkatan Darat juga dituduh sebagai penista agama karena pernyataan yang menyebut Tuhan bukan orang Arab sehingga berdoa pun bisa menggunakan bahasa Indonesia kepada anggota kesatuannya. Kemudian Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dilaporkan ke polisi karena dinilai membuat perbandingan volume suara toa masjid dengan gonggongan anjing saat memberikan keterangan mengenai surat edaran Menak yang menyangkut upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat. Lalu bagaimana dengan Presiden kita Jokowi? Ini yang lebih parah lagi. Presiden Jokowi sudah banyak tuduhan yang diarahkan kepada beliau. Mulai dari anti asing, warga PKI, Presiden pelongo-pelongo, dan masih banyak lagi. Beliau sudah jelas menolak penundaan pemilu, perpanjangan jabatan 3 periode, tetapi masih saja dibikin polemik dan digoreng oposisi serta di demo mahasiswa. Dari semua yang saya kemukakan di atas, beliau adalah orang yang sudah jelas mempunyai integritas dan semangat nasionalisme yang tinggi dan berusaha melakukan perubahan-perubahan agar Indonesia menjadi negara yang menjunjung persatuan dan kesatuan serta berusaha untuk melindungi dan menyatukan antara kaum minoritas dan mayoritas untuk saling menghormati dan membawa nilai-nilai agar Indonesia menjadi bangsa yang beradab. Namun mengapa masih ada dari lawan politik atau kaum oposisi yang sudah 77 tahun Indonesia merdeka masih saja memakai usaha-usaha provokatif dan menghasut opini publik dengan menyerang dengan tuduhan-tuduhan keji yang tidak berdasar dengan cara berpikir primitif seolah bangsa ini belum siap menjadi bangsa yang mampu membawa perubahan menjadi bangsa yang modern yang lebih mengedepankan kritik dengan berlandaskan nilai-nilai rasionalitas dan ilmu yang mengedepankan wawasan secara ilmiah yang berhubungan dengan kebijakan pejabat yang dikritiknya. Wahai kalau kaum oposisi atau mahasiswa, demomu hanya cari masalah dengan pemerintah. Kamu teriak berdasar isu viral dan order mafia demo. Nggak ada hubungannya dengan rakyat, karena 70% rakyat masih puas dengan pemerintah. Sungguh ironis kaum oposisi dan mahasiswa bisanya hanya melakukan demo-demo yang menyangkut masalah-masalah tidak substansial. Kalaupun ada, masih ada saluran hukum untuk melakukan perlawanan. Namun apabila pemerintah melakukan sesuatu perjuangan mengenai usulan perundangan melawan korupsi dan tidak dijalankan oleh DPR, padahal mereka tahu usulan tersebut cukup fundamental melawan korupsi yang menggurita di negeri ini, tetapi mereka diam saja. Maksud saya mereka itu ya kaum oposan dan tukang demo. Seperti misalnya rancangan undang-undang tentang perampasan aset negara dan pembatasan transaksi uang tunai. Kalau mereka memang
memikirkan arah negara yang benar dan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat secara luas, mestinya RUU ini yang diperjuangkan dan didemo karena selalu ditolak oleh DPR. Jadi kalau mahasiswa demo-demo, mohon maaf, Anda mewakili siapa? Rakyat nggak paham. Dan teriakan Anda mending disemprot air pemadam kebakaran saja daripada berisik. Salam Indonesia Maju.